Ya, balik lagi di channel Indonesia Tanpa Stigma bersama kita berdua. Iyo, nggak bertiga dong. Nggak berdua dulu, masih kita. Ini kan baru. Dianggap udah saya pulang. Nah, kita balik lagi sama masih narsum yang sama. Oke. Si Adin ya, Adin. Ya, Dia siswa adalah anak siswa SMA di Kota Bandung, coy. Gitu. Sekarang Adin ini mau nemenin kita buat ngebahas tentang peraturan menyeleneh di sekolah. Yoi. Yang membuat kalian bisa dikeluarkan. Yoi men, gitu. Kita mulai dari mana ya? Bingung juga sih karena Ya, karena banyak ya. Pertama kan kita kan pernah SMA lah ya, Yes. SMA atau SMK gitu ya. Dan kita punya latar belakang yang berbeda-beda, itu yang unik banget sebenarnya buat kenapa kita bahas tentang tema ini gitu kan. Karena kalau mengenai peraturan itu kan beda-beda setiap sekolah ya. Gitu kan, mau di daerah mana atau negeri swasta gitu kan. Yeah. Itu tuh beda lah. Mau berbasis agama atau tidak. Nah, iya gitu kan. Itu juga beda ya. Mungkin kita bisa mulai dari pengalaman gue lagi sih. Enggak lah, langsung lah. Langsung aja. Kita kan kepo. Anggap aja kita nggak tahu peraturan yang Anggap sekarang. aja kita nggak tahu nih ya Karena kan kita teman-teman udah ya. ke SMA ya. Iya, iya, ngapain Jadi kita gini, karena beragam ya peraturan-peraturan Hmm? yang dianggap nyeleneh ya. Yoi. Kita tanya aja langsung aja. Tapi nggak spesifik ke sekolah dia. Mungkin dia tahu dari teman-temannya kayak gitu ya. Jadi Kakak Adin, Kak Adi. kamu tahu nggak sih ada peraturan menyeleneh di sekolah gitu? Tahu lah. Kayak apa tuh? Korbannya. Oh gitu, kamu korban ya? Enggak. Bagaimana kamu bisa tahu itu tuh peraturan menyeleneh? Gitu benar-benar. dulu deh. Kenapa kamu menganggap itu menyeleneh? Karena aku yakin sekolah kamu tuh pasti basicnya tuh bisa menyusun aturan-aturan yang Ya, semua sekolah. ya semua sekolah lah gitu Yes. kan, bisa menyusun aturan-aturan yang pas untuk murid-muridnya gitu ya. Nyaman belajar di. Cuman kenapa ada testimoni siswa di Kota Bandung yang menganggap peraturan itu nyeleneh? Iya, kita nggak Nah, tahu itu kan ya. menjadi hal yang bisa dipertanyakan Benar. kan. Nah, gimana Din? Gimana, Din? Karena tahu itu penyeleneh itu karena Yuk. gak nyambung, kayak gak Nah. nyambung sama esensi sekolah atau apa. Gimana contohnya? Gimana? Jadi misalnya kayak apa Nah, ya? gitu. Penampilan fisik nih. Penampilan kan harusnya sekolah tuh edukasi berhubungan sama otak, moral. Tapi kalau misalnya kalau tentang fisik tuh nggak mempengaruhi itu kan. Fisik misalnya apa? Rambut gitu, misalnya Ah. pirang tuh nggak boleh ntar kena SB atau harus potong besoknya gitu. Terus rambut cowok juga nggak boleh sampai kerah. Terus juga baju tuh nggak boleh dikecilin. Itu Itu yang kayak gitu ada ya? itu tuh peraturan basic banget emang Iya, kalau emang. buat anak-anak siswa ya gitu, siswa di SMA atau SMP, kayak rambut gitu ya, yang cewek nggak boleh diwarnain atau nggak boleh lebih dari apa ya, kalau gue ngebahasain tuh 321 Apa itu? 3 cm 2 cm 1 cm yo Jadi kopral dong. ya itulah Ya, itu, pokoknya lah cepak, itu cepak. yo Kopral. cepak kayak jadi cepak. Iya, Kenapa sih harus makanya diseragamin gitu? Kamu nanya nggak ke sekolah kamu? Iya, kamu nanya nggak? Nanya, cuman gak ada jawabannya. Gak ada jawaban maksudnya Cuman nggak? kayak, ya itu emang udah peraturan sekolah, kamu harus menuruti segala peraturan yang udah ditetapkan. Gitu. Apakah di kontrak pas lu masuk sekolah ada nggak? Ada Enggak, peraturan yang gini lu harus nurut. Misalkan ada klausul itu apa ya? Iya. nggak coy, gini menurut gua yang namanya orang tua sama murid itu nggak akan memperhatikan peraturan detail Oh, kayak gitu ya. kayak gitu, karena yang penting ya anaknya sekolah aja, ya nggak sih? bener. Ya nggak sih? Yang penting anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu kan, entah itu di suatu negeri Tapi gitu kan kan. kalau gitu jadi merugikan ya, tiba-tiba ada peraturan yang Sebenarnya mengganggu se- ekspresi kita gitu. nah, sebenarnya kan kayak gitu, cuma pada faktanya yang terjadi di Yang lapangan terjadi adalah ya, apalagi dia kan orang lapangan banget nih Iya, kan. lapangan nih, Kalau masih- soal kayak masih gini-gini SMA. kan gitu. Ya, Ya itu sebenarnya merugikan sebenarnya, peraturan kayak gitu, peraturan konyol lah. Kita bisa bilang ya nggak sih? Konyol banget gitu ketika diterapin kepada muridnya, dan itu berdampak pada stigma pada akhirnya kan. Yes. Stigma. Jadi stigma karena Iya. ya mungkin dia menerapkan itu juga karena ada stigma. Misalkan pirang kebanyakan mungkin sudut Nakal. pandang ya nakal ke anak-anak yang suka nongkrong di jalan mungkin ya. Padahal kan di luar itu juga ada. PNS tatoan juga ada. Iya. Terus kalau ada anak yang rambutnya silver gitu kan, Iya, kenapa? Ya?
Kenapa? Karena dia pas malamnya jadi manusia silver. Ya, Enggak lah, anjir. kan bisa aja. Ya, Bisa aja kan ada peraturan kayak gitu kan. Polisi silver aja. Iya, nggak bisa aja kan? Bisa aja kan? Gitu. Bisa aja dia malamnya atau siangnya lah gitu. Abis dia sekolah dia jadi manusia silver gitu kan. Terus pas malamnya dia lupa keramas gitu kan. Nah, terus tiba-tiba silver gitu kan. Iya. Kenapa kamu silver gitu kan? Ya, Wah, masa- pas saya habis ini nyari duit gitu kan. Ya bisa jadi coy. Kan. Nah, itu kan tapi kan pada akhirnya jadi stigma kan. Buat Iya, orang-orang yang berambut diwarnain. Iya nggak sih? banget. Jadi Gitu. stigmanya ntar turun-temurun dan mengakar gitu ya. Nah, Nah tapi ya menurut Adin sendiri gimana sih seharusnya? Ya menurut aku nggak usah disangkut pautin lah, kan ada juga kan sekolah-sekolah yang udah namanya nggak tabu dengan hal itu, kayak Oh tabu ya? ya maksudnya udah biasa aja gitu, ya lu rambutnya panjang nggak apa-apa, yang penting tuh di sekolah tuh prestasi gitu. Iya kan? Ada yang kayak gitu, ada prestasi dan moralnya gitu, asal lu sopan, lu baik, lu juga berprestasi tuh terserah lu gitu, badan punya lu kayak gue jadi inget nih pas gue SMA nih. Mhm. Pas gue SMA kan emang cewek tuh banyak banget stigmanya. Oke. Serius. Mulai dari kukunya dikotekin, Hmm. simbol kuku loh, kuku dikotekin hitam gitu kan, padahal hitam dong, warnanya hitam atau apalah gitu kan, warna-warna yang nggak mencolok sebenarnya ya, tapi pada akhirnya karena ngeliat diwarnain gitu kan, oh ini bukan warna ininya gitu kan, terus si Sigma dia nih cewek bandel nih gitu kan. Iya padahal apa salahnya dengan Iya gitu kan, ekspresi- dari kuku, rambut gitu kan, terus seragam, sepatu, make Sepatu ya? up, Make up. sepatu gitu. Padahal sepenglihatanku ya gini, sekarang ini cewek ini lebih sering make up natural. Nanti gak sih, make up natural tuh bukan make up yang aneh-aneh loh, maksudnya emang bener-bener natural dia. Karena kan balik lagi ke media sosial yang dimana emang mempelajari gitu kan, ketika ada orang yang suka Mungkin sama idolanya make up gitu yang ya, gitu-gitu idolanya kan, kayak gitu. iya. Nah, Ya mungkin balik lagi harusnya gurunya itu memandang bahwa ini mungkin jadi bakat dia ya, kayak mungkin make up, dia emang suka make up dan jadi fashion show mungkin. iya. Itu sebuah bakat yang harus digali di sekolah, betul nggak sih? Cuman kan pada faktanya bakat-bakat yang kayak gitu kan dijadikan sebagai stigma kalau cewek ini tuh genit loh. Gitu. padahal makeup tuh sama aja kayak seni lukis tau, cuman bedanya di muka aja, jadi kayak bisa sama aja sama bakat. Kayak di sini tuh bisa seni Iya. lukis, banyak kan ya yang punya profesi gambar ini gitu kan. Sebenarnya makeup juga ekspresi diri kan, gimana dia mengekspresikan diri Mood-moodnya lewat dia kan. ngelari kan. Nah, yang salah itu kalau misalnya siswinya itu makeup kayak badut. Yang kayak gimana kayak badut tuh ya? Ya gitu lah, menor gitu lah. Maksudnya menor mending menor cakep, ini menor yang konyol. Serius? Iya. Iya nggak sih? Kayak kalau menor yang terkesannya cakep, itu kan masih enak dilihat gitu ya. Cuma kalau misalnya menor yang konyol gitu kan, kayak badut itu kan kita kan mau nahan ketawa juga gimana? Nah, yang kayak gitu berarti gurunya harus mengajari makeup yang baik seperti apa. Ya, kenapa yang menarik kayak apa. kenapa guru boleh pakai makeup kalau siswanya nggak boleh pakai Nah. makeup? Hmm. Kan Iya, kayak ya kalau kadang siswanya nggak guru boleh, tuh harusnya iya. siswa juga, Tuh. gurunya juga jangan dong. Tuh. Hanya Kadang ada guru yang tebal banget gitu ya, itu kenapa? Kamu kan mau ngajar bukan mau make up, bukan fashion show ya bahasan. ada cuy guru gue yang make up itu kayak pakai dempul. Lu tau dempul gak? Iya. Kayak gitu. Maksudnya kayak anjing itu kelihatan banget ini tuh rekayasa gitu. Kayak lu ngapain sih gitu. Iya. Kayak Orang juga enaknya lihat lu natural gitu ya. nah iya dan Nggak boleh ngejudge itu, bisa aja itu ekspresi diri dia. Nah, ya dia itu, Apa dong? Pin lu jangan ngejudge gitu dong. jadi gue stigma gitu ya. Iya. Iya, sorry. Makanya tadi kalau Sorry. misalkan minor lebih ke atau saran lah ya. Iya. Lebih kurang pilih harus. Nah iya makanya jangan menstigma dan ngomongin kayak gitu ya, lebih ke saran harusnya. Iya sih. Cuman kayak menyebalkan aja gitu ketika guru bisa melakukan hal yang seperti itu. Oke. Tapi pada Misalnya, faktanya murid itu nggak bisa karena ya terlalu sama aturan-aturan yang dilarang sama gurunya gitu nah, kan. jelas gitu ya. Yoi.
Iya, gitu. dan kalau sepatu sok udah beli gitu ya sepatu, dilakbanin kalau ada putihnya, pokoknya harus full black. malah jadi jelek atuh dilakban. Ada juga teman aku yang di pilok ada. Aing atuh bisa ya, sepatu kieu mah yo, hidung-hidung tuh. Iya sih, Ya, iya ini gua nggak bisa ada putihnya. iya. Iya. Mak- Ini udah beli padahal berarti harus beli lagi ya kalau kayak gitu. Kan kasihan ya. makanya Temen aku dikresekin loh di sekolah. Oh gitu. Kalau misalnya dia dikresekin gini terus dia jatuh gimana? Oh iya, kresek licin ya. Nah, gimana? Kayak Terus kresek. ada yang nyeker malah jadi kecugak. Cugak apa? Juga. Kecugak. Apa sih kesura? Aduh, Kesira makin asik. Sunda lagi anjir. Apa Ya, kemasukan ketusuk ya, kayu? ketusuk atau apalah, beling segala macam. Kan itu Cuman- makin jadi bahaya. cuman- Ada loh. Itu cuman- waktu cuman- SMP. cuman serius loh. Teman-teman gua saking dia pengen bebas berekspresi di sekolah, kayak lu tadi, sepatu tuh dia lepas dari sekolah. Oh. Jadi posisi sekolah gua sama parkiran motor itu ya ada jaraknya lah. Jadi ketika dia yang parkir motor, Dia simpan sepatunya dia simpan sepatu dan celananya. Karena Karena pakai celana. enggak, dia bawa celana dua Iya, gitu. Celana dia itu benar-benar Pensil. gombrong. Oh, oke. Ini. Celana yang dipakai gombrong gitu. Tapi celana yang dia bekelin itu celana yang pensil banget. Karena saking nggak bolehnya gitu. Soalnya emang lumayan Pak, kayak lu pakai celana pensil, Digunting. lu bakal digunting Iya. Besoknya harus beli gitu. lagi, Iya kan maksudnya kan itu kan. kayak gitu ya. Nah iya. Sedangkan hal yang kayak gitu kan sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ya. Nggak ngaruh dan ngapain juga lu Kependidikan ya. buat kayak gitu ya. Iya. Buang-buang tenaga lu juga ya. Ini- Lu ajarin apa kek? Ini emang bisa jadi kritikan sih buat sistem pendidikan di Indonesia ya. Yang ketika kalian membebaskan kebebasan berekspresi gitu ya kepada siswa-siswa kalian gitu kan. Ya, itu akan berdampak sebenarnya gitu. Dan itu bakal jauh banget lah dampaknya gitu. Karena pertama bisa kena psikologinya gitu. Kedua pada akhirnya dia oke, kalau anak itu masih berani gitu ya. Cuma kalau takut ya udah dia akan takut sama dunia luar. Dan menutup diri ya. Jadi Iya. kapok ya. Kasihan ya. Iya, Nah. itu jadi malah terhambat tuh. Iya, pada akhirnya Potensi-potensinya ekspresinya dia itu akan tertutup gitu. Karena traumanya dia selama di sekolah. Karena kalian larang-larang tuh yang namanya celana pensil tuh. Ya udah lah ya. Tapi nggak gini kan, emang celana pensil itu kan nggak ngaruh kan? emang Celana nggak pensil, Itu kayak Lockspan gitu kan, pengen itu kan apa nggak ya? ngaruh. pengen Daripada kelihatan, Adi kan orang yang gak mau kelihatan culun gitu, kayak pen tetap fashionable. Nah. ya. Gak masalah dong, Harusnya- selagi dia lebih percaya diri. Malah itu apa bahkan enggak? bisa membanggakan sekolahnya ya nggak sih? Iya, Iya, makanya wah ini sekolahnya gaul gitu. Makanya Jadi favorit. harusnya kalian nggak Nah. jangan nyalahin tren fashion anak-anaknya. Iya. Kalian salahin tuh teknologinya sebenarnya kan. Iya nggak sih? Kenapa teknologi? Kenapa Iya, teknologi? iya nggak gini kan. Yang namanya fashion itu kan pasti selalu mengikuti tren gitu kan. Oh iya. Ya, yang dimana tren itu kan bisa didapatkan di media sosial. Itu kan paling banyak ya sebenarnya. Media sosial atau pusat-pusat yang lain gitu, kayak seperti search engine Google dan hal-hal yang kalian sukain gitu kan. Itu kan mempengaruhi ekspresi kalian sebenarnya. Iya. Secara nggak langsung loh. Iya. Kamu pakai ini, kamu pakai ini kan sebenarnya kan dipengaruhi. Iya nggak sih? Iya, lo ada Kayak ini ya, kayak- siapa gitu. kayak gue pakai celana bahan nih, gue pakai jaket kayak gini itu kan dipengaruhin sebenarnya gitu. Karena kan yang namanya teknologi itu kan berkembang ya, dan itu mempengaruhi pemikiran setiap manusia yang mengaksesnya. Ya nggak sih? Bener nggak teman-teman? Bener nggak? Kalau nggak setuju, ya kita coba berdebat di komen lah biar komen rame dikit gitu kan. Ya nggak sih? Wah, Boleh. Ya kalau misalnya emang komennya bagus ya kita akan tanggapi gitu kan. Apa Gimana? ya, menurut Adin sendiri ya, si Adin ini pernah nggak sih dia bermasalah dengan peraturan itu? Oh, gue yakin sering sih. Gimana Rin? Sering kan? banyak. Ah tuh. Banyak banget nih. Rambut pirang. Di sekolah aku tuh rambut coklat tua pun nggak boleh karena dibawa ke sinar matahari tuh dicek kalau misalnya pirang tuh kena pelanggaran. Satu. Terus kedua itu make up. Aku tuh bawanya lip balm tuh masuknya skincare guys sebenarnya.
bukan makeup. Harusnya nggak apa-apa karena itu buat kalau bibirnya pecah-pecah kan perih ya, jadi pakai lip balm tuh biar lembab gitu. Itu juga kena pelanggaran. Terus sepatu kaos kakinya tuh harus 2 cm di atas sepatu. Misal sepatunya segini gitu, harus 2 cm ngikutin sepatunya. Terus aku tuh nggak pakai segitu, itu tuh kena pelanggaran. Si kaos kakinya harus ditarik sampai atas sampai melar. Esensinya apa sih? Terus gak boleh pakai kaos kaki warna-warni, aku pakai kaos kaki warna-warni. Terus baju diketatin tuh nggak boleh. Aku rok span tuh ketat banget kan, maksudnya ketat emang dari sananya ketat gitu, emang ukuran aku segitu. Dan itu tuh di atas lutut, karena kalau di bawah lutut tuh kagok. Naik tangga itu pakai rok span gak enak. Ke sambung-sambung iya. Jatuh aja. Nah, itu kamu dengan permasalahan yang kamu hadapi itu, apa yang kamu lakukan atau perbuat dengan itu? Ya protes lah. Oh gitu? Ya, protes gimana lah. protesnya? Ya kenapa saya kena pelanggaran, sementara itu tuh gak mempengaruhi apapun. Lagian saya punya backup plan ya, kalau misalnya roknya sobek tuh bawa celana. Ya masih kan ada, maksudnya kalau emang harus pakai izin tinggal buat surat izin. Terus juga kalau pirang rambut, kalau emang dari sananya pirang gimana? Gitu kan, kayak ada juga kan temen aku tuh ada yang rambutnya pirang banget. Itu dipermasalahin. Padahal dia nggak pernah permasalahin Tuhannya, kenapa nyiptain jadi pirang gitu aja. Jangan. Coy. Gitu kan. Ya lanjut. Terus apa lagi ya, kayak kaos kaki itu, kalau misalnya kaos kaki tinggi tuh kalau kena air basah tuh gak enak banget karena rembesnya sampai dalam lebih banyak lagi kan. Itu tuh dan dari bau kaki juga loh. Iya. Dan paling aneh tuh pulang sekolah tuh kan harusnya udah bebas, nggak boleh pakai sendal. Jadi kita bawa sendal nih biar sepatunya nggak bau gitu kan, maksudnya biar enak gitu jalannya. Nggak boleh meskipun pakai kaos kaki tuh nggak boleh. Kenapa? Kan kalau di Jepang, di Korea boleh ya kalau kayak gitu tuh. Kalau di kita nggak boleh, bisa disita. Tuh Bapak Ibu dengerin tuh permasalahan siswanya di Kota Bandung nih. Tuh mereka jadi kritiknya kesini kan. Dan gitu itu kayaknya kritikan yang dia sampaikan menurutku mendasar banget ya. Ada rasionalitasnya ya. Iya bener. Makanya kita kan menarik mengangkat ini rambut kan. udah dari sananya. Gimana tuh? Iya makanya gitu. Kenapa Bapak dan Ibu sering mempermasalahkan yang namanya fisik gitu kan? Sekarang yang namanya rambutnya kalau udah kayak gitu ya gimana Pak? Gitu kan, mukanya kalau udah kayak gitu ya mau gimana? Masa harus berdoa biar hitam sendiri? Iya, masa dia operasi plastik kan juga nggak ini juga gitu kan, nggak etis juga gitu kan. Nah terus dari permasalahan itu ya, dari terus kamu tadi kritik ke gurunya, tanggapan gurunya terhadap kritikan kamu gimana? Ya itu kan peraturan, harus sudah kamu terus. Oh gitu aja. Gitu aja. Aku tanya kan, ya kalau peraturan harus ada alasannya dong, alasannya jelasnya apa? Berarti peraturan sepihak tuh ya. Berarti ada relasi kuasa ya. Iya, ada relasi kuasa di situ. Di situ ya. Sekolah ini punya kewenangan besar banget gitu. Dia bisa ngapain aja. Bapak Ibu nih diingetin nih Pak, Bapak dan Ibu nggak bisa memanfaatkan relasi kuasa untuk kepentingan pribadi. Iya. Ayo loh, nggak boleh Pak, nggak boleh Bu, nggak boleh. Nggak boleh harusnya. Kalau emang Ibu bapak dan Ibu nggak suka sama kebebasan berekspresi murid-muridnya, edukasi harusnya gimana? Enggak, yang penting nggak usah dihukum. Nggak usah dihukum, yang penting nggak suka ya nggak suka gitu, terserah. Ini negara dengan kebebasan berekspresi. Iya Pak, makanya kita membuat ini tuh untuk itu. Iya. Paling nggak kasih tahu alasan yang jelas dari setiap orang. Biar kayak tadi kan alasan dia kritik ada rasionalitas. Gitu. Jangan karena Bapak dan Ibu nggak suka, terus Bapak dan Ibu menghukum anak-anaknya gitu ya, murid-muridnya gitu ya. Kayaknya kementerian kita juga kalau misalkan sekolahnya protes dengan tadi peraturan sekolah yang mau diubah agar bebas berekspresi gitu, nggak keberatan kayaknya. Iya. Kan sekarang udah ada peraturan itu loh, yang siswa nggak wajib pakai seragam di sekolah. Tuh. Nah, itu dia ada ya? Iya. Kenapa nggak diadopsi? Belum ya? Berarti semoga ya, amin. Ya udah, berarti muridnya harus mendorong itu diadopsi. Karena kalau sekolah SMA aku pakai baju bebas. Oh iya. Swasta. Sekolah organisasi. Tapi di gunung. Iya, bener. Cuman kayaknya lebih bebasan lu, Tong. Iyalah, makanya gue nanya-nanya dari tadi kan gitu kaget kan dengan ada yang kayak gitu. Karena gini, kalau SMA gue pribadi sih, yang namanya kaos hitam aja nih, itu tuh nggak boleh, coy. Iya, dalam itu nggak boleh kan? Kenapa gitu. Dianggap narko?
Sekarang yang demo dibubarin Iya, cuman kan gini Pak, bukan semuanya yang pakai baju hitam itu adalah anarko Pak, gitu. Ada Enggak, juga anak ini kan metal pakai baju hitam. Ini kan harus dilurusin dulu ya gitu. Iya. Hitam-hitam itu bukan berarti anarko loh. Alright. Gitu. Karena anak SMA tuh seneng banget pakai baju hitam. Iya, betul. Gitu. Apalagi yang suka nonton band metal. Itu karena Gak ngaruh ya? Gak ngaruh. Enggak, anak-anak band metal kan semuanya pada hitam Iya. Cuman ada surveinya Tong, yang dimana anak-anak muda itu emang lebih suka pakai baju hitam karena itu lebih menampakkan apa ya, kegantengannya dia lah gitu. Ya gua pesona. iya pesonanya. Gua nggak tahu itu di jurnal yang mana. Kalian cari sendiri. Serius, itu tapi ada. Baju hitam itu bikin orang tuh makin pede sebenarnya. Asik. Serius. Makanya gue baju hitam kan gitu. Kemarin gue pakai baju hitam. Tuh, ini gue baju hitam nih tuh. Sama aja. Kan iya makanya. Apa sih Pak bedanya orang biasa pakai baju hitam sama siswa pakai baju hitam? Nah, ntar dulu jangan sampai setelah bapak-bapak ini mungkin menonton video ini terus kemudian diwajibkan siswanya pakai baju hitam. Nah, iya jangan gitu juga. Itu segala misalkan macam baju ya pakai aja gitu. bebas aja. Cuman jangan ngejat pakai baju hitam anak nakal. Iya gitu. Karena nggak ada anak yang nakal. Gitu. Karena di aturan sekolah gue dulu yang namanya pakai baju hitam itu sama dengan melanggengkan senioritas. Oh gitu. Iya, gitu. Katanya, wah ini baju hitam ini nih yang sering kamu pakai, yang sering senior kamu pakai nih. Oh, stigma lagi ya. Stigma lagi gitu kan. Yang ada anak DKM gitu, anak apa ya? Iya, anak DKM, anak rohis gitu ya. Pakai baju hitam itu dibilang antek-anteknya senior. Ada loh yang kayak gitu. Iya. Makanya kan bingung juga kan gitu. Kayak anjir gitu, ini kayaknya anak gak pernah nyari macem-macem gitu kan, cuman pakai baju hitam doang, cuman dianggapnya sebagai budaknya senior gitu. Ya karena itu stigma baju hitam itu melanggengkan senioritas katanya. Cuma gue nggak tahu ya kalau sekarang kayak gimana keadaannya. Cuman ya pas gue ngobrol lagi sama Andin katanya ya gitu, baju hitam itu masih stigma ya Din ya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang enggak, tapi kalau alasan di sekolah lu apa katanya? Baju hitam itu seragam, harus seragam. Nggak boleh baju itu karena mungkin nilai estetika kali ya bilangnya, kayak itu kan nanti nerawang ke bajunya, ke baju seragamnya, jadi terus nanti nggak enak dilihat gitu. Gak jelas deh pokoknya juga penyeragaman juga kayaknya kurang pas ya. Kalau bapak melarang baju hitam, berarti bapak mewajibkan baju warna apa Pak? Putih. Malah sebenarnya putih itu lebih gampang kelihatan dalemannya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Nerawang. Kan hitam nggak gini. Nggak. Hitam malah gelap kan? Nggak gini loh. Ini hitam gue nggak lihat apa-apa nih. Warna hitam. Coba kalau dia warna putih, itu kan kelihatan sebenarnya. Bisa jadi. Ini kan ada di kamera aja nih kan gitu. Kita mau bisa lihat. Iya. Ya, jangan gitu anjing. Enggak. Itu. Enggak, itu dikat. Gue yang edit loh. Yoi. Gue mau ngebaca. Cuma gini, mau apapun dalaman murid-murid lo gitu ya, lu nggak boleh ngelarang sebenarnya. Yang dilarang itu yang cowok yang memandang itu terus mesum. Iya, dan even if itu dicoba pakai cowok. Oh cowok? Kan dipakai cewek. Nah, cewek tuh gak pakai daleman. Oh. Kalau cewek tuh peraturannya harus pakai tank top dalamnya karena takut baju dalamnya, bra-nya tuh kelihatan dan itu mengundang. Nah, ini mengundang apa sih? Mengundang narasumber mungkin. Ini kayak dia nih. Iya, tapi kalau emang cewek sih, emang dia harus dijaga lebih hati-hati ya. Okay. Karena ya namanya wanita udah terstigma kayak gitu kan. Cewek yang dijaga. Iya, dan itu yang sebenarnya gue bingung. Kenapa cewek yang harus dijaga? Nah, itu yang sebenarnya gue bingung. Cuman kan ya namanya. Terus dibilangin kayak gitu kan, hati-hati kayak. Iya, itu kan cuma kan cowok dong. Karena enggak gini dijelasin dulu nih Din. Lu jangan protes sama kita. Kita kan juga enggak setuju. Iya, kita enggak setuju itu lu protes sama mereka nih. Kan gitu yang nonton lu. Ya nonton dia salah apa? Nah, misalkan teman-teman dia yang menganggap mesum. Nah, iya gini, sebenarnya kita juga bingung nih, kenapa harus perempuan doang yang diatur sedemikian rupa
tapi laki-laki itu tidak. Sebenarnya itu sih Iya, itu gitu. jadi stigmanya terus ke negatif. Iya, karena pada faktanya kalau cowok nggak pakai daleman, nggak pakai apa sih, tank top itu, tank top apa sih namanya? Singlet. Singlet ya. Kalau cowok nggak pakai singlet gitu ya, nggak pakai krokodil yang daleman gitu-gitulah ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Lu pernah nggak temen? Malah ada- jadi gerah lah pakai gituan gak sih? Iya makanya gitu. Makanya kan Gerah banget. kayak gue bisa olahraga aja. Kalau misalnya gue bisa olahraga, gue kan pasti kan double baju, misalnya baju daleman nih, kayak gini lah ya daleman gitu ya, atau singlet ya sama aja kan gitu. Terus pakai baju olahraga, terus gue olahraga nih kan, olahraga panas nih kan, ya udah gue lepas aja daleman gue pakai baju. Bau ya. Iya, daripada bau kan, bikin ilfil cuy, bau tuh. Bener. Nah, ya udah gue lepas aja daleman gue kan, terus gue pakai seragam gitu kan, ya udah nggak ada masalah. Tapi ketika itu berlaku di cewek, nah ini jadi masalah karena guru ceweknya yang dimarahin. ya guru tuh banyak negor ceweknya karena katanya kalau misalnya cewek nggak pakai daleman itu bakal kelihatan si tali-tali surganya. Tahu lah tali surga. Wah, iya itu tali surganya kelihatan. Cuma kan padahal surga ada di telapak kaki ibu katanya. iya, Sekarang kan? udah nggak ada, sekarang udah di pundak dan dada. Nah, itu. Pindah ke atas ya. Iya, pindah. Nggak ini banget di bawah. Iya, nggak cuma tetap surga gue di sini sih. Iya, jangan. Kalau di server kita masih di sini ya. Iya, aduh, itu tuh mereka berdua aja lah. Iya anjing. Cuma gini intinya, kenapa ada diskriminasi yang sebegitu rumitnya ya kepada perempuan gitu daripada laki-laki? Padahal laki-laki yang nggak pakai daleman itu kayaknya slow aja, kayak separah-parahnya gue kelihatan pentil gue deh. Yes. Iya nggak sih? Ya namanya cowok kan pakai baju nggak tahu kan juga. Oh, it's okay gitu kan? Dan pentil gue kelihatan, ya udah, terus kenapa kalau pentil gue kelihatan? Lu nafsu gitu. Nah, Soalnya otak dia yang nafsu. Nah, terus yang salah gua karena pentil gua kelihatan. Enggak lah coy. Ya, harus pakai mini set. Nah gimana caranya Din gua pakai mini set? Nggak, gini kan ketik gua kan nggak ada. Nih. Iya, nggak sih? biasanya kan peraturan itu dibuat untuk untuk tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Nah, itu. Kita bertindak atas diri kita, terus apa yang dirugikan orang lain? Enggak, jadi gini, sebenarnya itu merugikan orang lain tuh karena apa ya, melibatkan Mengganggu dalam pikiran masalah. dia gitu. Enggak, melibatkan dia dalam masalah ketika dia berpikir sesuatu yang buruk tentang cewek itu, ngerti gak sih? Dan Ya itu tuh ke kitanya juga gitu, ngerti gak sih? iya, maksudnya yang Ya salah pikirannya lah. Iya, yang Iya, harus iya, diajarin emang, ke merekanya gitu. Ya emang. Nggak boleh pelecehan, nggak boleh. Ya harusnya gitu, kayak kan. gitu peraturannya. Iya, makanya. Cuman yang dibatasi Ini kalau malah cewek. terbalik, yang malah ceweknya yang diobjekin untuk diatur, kan kasihan ya. Dia menggendong berbagai macam aturan. Makanya kan kita udah mention di video sebelumnya kan. Kalau kita bakal ngebahas yang kayak gini, nah ini yang kita mau bahas nih kan. Aduh. Ada muncul stigma-stigma ya dari situ ya. Ya sih dari situ ya. Ya, cewek yang harus menjaga. Iya, Ya, nah terus. itu kan sebenarnya membuat si cewek ini tuh tertekan ya. Lu merasa tertekan gak sih dengan peraturan seperti itu gitu? Kayak mendiskriminasi gitu ya, antara cowok dan cewek gitu, ketika cewek nggak bisa pakai bra sembarangan, sedangkan cowok itu ya Bebas aja. bebas aja gitu, mau pakai dalaman mau nggak, yang penting Kadang dia kalau pakai olahraga seragam. futsal buka baju gitu. Iya, Ya iyalah, ngerasa apa tadi terbatas ya? iya terbatas gitu. Iyalah, ngerasa salah ya, maksudnya ya kenapa? Ya kenapa harus gue yang jaga? Kenapa kalau yang jaga sendiri? Tuh, Jaga aja diri lu. yang jaga tuh otak lu. Yang bermasalah. Nah, iya, Jaga jangan- pandangan. jangan suruh ceweknya yang berekspresi gitu kan, Ya, maksudnya sesuai harus ditutup dengan. Sesuai keinginan. Nah, iya itu Tuh, gitu ya. nggak boleh tuh. Nah, apa ya namanya? Ini kan udah kayak mengakar gitu ya, semua sekolah kayaknya ada sudah seperti itu. Sebenarnya sebaiknya menurut Adin ya, sebaiknya gimana sih dengan aturan-aturan ini? Entah gurunya, sekolahnya atau muridnya. Jadi Menurut gimana ya? aku sih diskusiin ya. Kalau peraturan kan untuk siswa juga ya, untuk menertibkan gitu. Ya harusnya dua arah dong, mesti diskusi. Jangan cuman sekolah nih, gue kasih nih peraturan, gue harus nurutin gitu. Ya kenapa harus nurutin? Gak dikasih. Pertama gak dikasih alasan, terus kedua gak diajak diskusi gitu. Harusnya kan peraturan tuh, ini setuju gak kalau kayak gini?
Kalau misalnya nggak setuju, baiknya gimana? Kan Nah. enak kedua-duanya. Oh, mungkin kita bisa kasih inovasi terobosan kali ya. Yang dimana ketika anak ibu bapak daftar di sekolah itu bisa dilibatkan siswa-siswinya buat Tapi peraturan tuh dari awal masuk loh, dari awal. Iya, makanya. iya kan, tapi kan harusnya ini inovasinya. nah ini kan harusnya kan disosialisasikan gitu Iya. kan, peraturan kayak gitu sehingga kamu dan teman-teman kamu tuh mengerti tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu, ya nggak sih? Dan peraturan mungkin yang akan dibuat yang baru misalnya yang Nah, kedua, iya. macam gitu. Jadi ketika kamu nggak setuju dengan peraturan itu, kamu bisa protes langsung dengan Ya, ada orang tua mekanisme kamu protesnya, gitu. ya, ada Iya. mekanisme protes terhadap itu. Nah itu gitu. Ini kan Nggak ada ya? Nggak ada ya? Apa? Mekanisme untuk protes terhadap itu. Dia aja protes pas dilarang aja. Protes, Nggak ada. iya. Tapi pernah kok waktu itu yang gitu? buka forum gitu, jadi anak-anak tuh suruh ngisi peraturan apa aja yang kamu mau ada di sekolah, peraturan apa aja yang mau dipangkas dari sekolah. Tapi gak menghasilkan apa-apa sih sebenarnya. Kayak cuma lu nulis aja udah. Nah, itu. formalitas. Relasi kuasa tadi ya. itu karena dia nggak ada orang tuanya, Pak. Oh. Coba udah, kenapa cuma orang tua juga? Tapi Enggak. ya udah gitu. Apa namanya? Penyalahgunaan kekuasaannya tadi kan harusnya itu kalau forumnya setuju dengan A itu ya A itu bawa jadi peraturan gitu kan, jangan sampai A itu ya udah itu cuma ngomong kosong udah amat lu mau bikin lagi. Ya harusnya kan kalau misalnya buka ruang diskusi gitu tuh ditampung ya, didengar gitu. Kalau itu enggak disangkal. Jadi kayak Nah, misalnya itu juga kenapa ibu tidak setuju dengan aturan ini, dipaparin lah. Nah. Tapi kan bu, salah. Tapi kan. Nah, gini kalau menurut gue sih mungkin karena yang protes itu cuma dia dan orang tuanya. Coba kalau misalnya dia dan berapa misalnya 100 orang tua yang lain gitu ya. Mungkin itu akan jadi hal yang berbeda gitu ya. Mungkin kita kan nggak tahu. Kuasanya penuh di sekolah. Iya, karena kan relasi kuasanya kan sebenarnya penuh di guru. Padahal gitu kalau kan. secara konsep kan kita bayar untuk menitipkan anak kita, Iya. sedangkan mungkin untuk dia belajar. Iya. Dan orang tua itu kan cuma tahu laporan dari gurunya. Iya. Jadi gini, kalau misalnya anaknya sering bolos nih, padahal Nah, alasannya adalah anaknya itu bener-bener risih sama gurunya. Bisa aja kan kayak bisa gitu. aja dicabut gitu. Bisa aja misalnya gurunya nih berlaku tidak senonoh misalnya. Oh, iya, Terus ada anaknya yang anaknya malu untuk speech gitu ya, untuk mengungkapkan itu semua. Dan dia nggak tahu juga kalau ke orang tuanya kan gitu. Ya udah, jadi dia lebih baik ngelaporin sekolahnya gitu. Laporin itu apa ya? Ngelosin sekolahnya lah gitu kan. Nah, kita kan nggak ada yang tahu gitu kan. Karena balik lagi relasi guru itu Dan sebenarnya kadang- itu lebih kuat Nah, di sekolah. dan kadang ya Vin, apa tadi itu Apa? menarik tuh yang kata lu, ada Apa? guru yang kemudian misalkan melecehkan atau ngejar-ngejar Iya. Ada siswanya tuh. itu kan. Hmm. Ada itu gimana tuh? Katanya gurunya siswanya udah lapor terus ya tetap aja ada dibiarin gurunya ya kan. Kadang-kadang cuma ya mungkin itu gemes aja kali karena Nah. kamu cantik. Itu Nah. kan nggak etis Nah. ya, maksudnya ya itu kan udah di luar batas gitu, harusnya Nah. ditindak lah. Nah, sekarang kan kalau udah hal-hal yang kayak gitu kan harus pakai mekanisme hukum ya sebenarnya kan, harus ada bukti, sedangkan murid dan gurunya pun nggak bisa membuktikan kalau hal itu pernah terjadi. Iya nggak sih? Nah Susah. gitu. Nah iya, makanya balik lagi relasi kuasa guru ini sebenarnya lebih Iya. kuat di sekolah Harusnya gitu. mereka- Relasi guru ini lebih kuat di sekolah, yang dimana dia bisa mengontrol semuanya yang ada di sekolah. Nggak tahu sih itu pendapatku, nggak tahu kalau pendapat masyarakat stigma yang lain gitu ya. Takut tuh saya Cuman masyarakat tanpa stigma bisa komen gitu kan di bawah ini gitu. Gimana sih guru-guru di sekolah-sekolah ini, apakah sama dengan pengalaman kita atau malah gurunya lebih baik? Kalau lebih baik sih itu bisa di-share ya. iya, bisa banget di-share, dan gua akan masukin anak gua di sana. Nah. Serius karena Udah punya anak. Kelak. belum kelak enggak kan, seenggaknya kan ini kan video diupload 2021 nih ya, 2030 gue punya anak lah Amin. gitu, seenggaknya Kita seenggaknya baca komen di situ, oh ini kayaknya iya. Nah iya itu karena emang merasakan banget gitu ya, namanya predator seksual di lingkungan pendidikan ini gitu loh. Pendidikan ya? Iya gitu. Perguruan tinggi ataupun apa. Iya, apalagi sekolah itu kan nggak mau banget dibelokin Pak, yang namanya siswanya kan nggak ngerti apa-apa.
dia kan datang cuma untuk belajar, terus kemudian dia berkamuflase untuk mengajari A, dan padahal A-nya itu salah. Nah iya. Itu siapa yang tahu kan? Nah iya itu makanya. Dia trauma dan nggak mau speak up. Nah, dan kita sebagai anak-anak muda nggak mau lah anak kita digituin. Nah, iyalah. Ya nggak sih, lu punya anak mau nggak sih anak digituin? kita, kayaknya anak bapaknya yang juga akan mau. Nah, iya kan? Itu. Kayaknya ya. Kita ngomong kayak gini ya bukan gimana-gimana, cuman itu tragedi yang gatel yang menurut kita ya harus dibahas ya. Realita malah. Realita, iya. Realita lah. Tragedi Ya, kayak gitu yang harus mah. dibahas dan harus di stop dari sekarang lah. Iya, gitu. Iya, tadi kita udah bahas kayak diskriminasinya mengakar, terus ternyata itu memecahan apa yang kuasa guru yang berlebih. Mungkin biar nggak bertele-tele kita menutupin untuk hal seperti ini nih, apa sih yang perlu, ntar kita gantian aja. Yep. Apa yang harus lu sampaikan ke masyarakat, ke guru, Sampaikan apa nih maksudnya nih? apalah biar kritik dan saran dan agar ini tidak terjadi lah. Gini sih, kalau menurut gue sih yang namanya guru ya, guru itu kan seorang profesional di bidangnya. Iya nggak sih? Kita bisa bilang gitu nggak sih? Iya. Karena guru itu adalah seorang profesi. Profesi itu. Sebuah profesi. Bukan pekerja, bukan pegawai. Iya. Dia profesi. Sebuah profesi yang mulia sebenarnya. Yang namanya guru itu. Dia sebuah profesi yang dimana harus ditempati oleh seorang profesional. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Nggak? Kalian setuju dulu nggak? Setuju kan? Setuju, Gitu. Nah, ketika suatu profesi ditempati oleh seorang profesional, itu harusnya lebih memahami apa yang terjadi di situasi lapangan. Gitu. Iya. Karena balik lagi, orang tuanya kan di rumah, entah itu kerja, di rumah lagi. Orang tuanya itu kan berada di tempat yang lain, entah itu kerja, entah itu di rumah, gitu kan. Orang tuanya kan nggak tahu apa yang anaknya lakukan. Ya. Sebenarnya kan gitu. Pertama. Kedua, guru ini kan lebih sering ketemu daripada orang tuanya, bener nggak? Karena dia Senin sampai Jumat ketemu. Sampai sore lagi. Nah, 7 iya. jam. Nah, 7 jam. guru itu lebih sering ketemu siswa daripada orang tua ketemu anaknya sendiri. Gitu. Harusnya ya guru itu lebih memahami apa sih yang anak ini inginkan dan apa sih yang anak ini tuh butuhkan. Nah, Ya nggak sih? Cukup dua itu aja dulu. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Gitu. Ketika guru itu bisa memahami itu, menurut gua ya nggak akan terjadi tuh yang namanya pelarangan konyol kayak gini. dan nggak ada yang terjadi apa namanya, siswa yang dikeluarin karena peraturan konyol tadi. Iya, makanya karena kan dibalik lagi gurunya sudah memahami. Iya. dan sudah tahu gitu apa yang dia pengen wujudkan gitu kan, balik lagi gitu. Ya cuman ya yang namanya guru kan kalau di sini ya di sini lah gitu kan, kita nggak tahu Di luar Bandung. ya di Bandung lah Di Bandung kan? nggak karena kan dia kan orang Bandung pak. Iya. Kita kan versinya gitu. Nah Ini cuman pelakunya orang Bandung. nah iya cuma kan sengaja enggak, cuma kan sengaja masih ada gitu korban siswa di kota Bandung yang merasakan hal yang sedemikian rupa gitu. Ya menurut gue ini miris sih, fenomena yang miris sih, karena sistem pendidikan kita tuh nggak ada yang berubah ternyata, walaupun UN dirubah-rubah gitu kan, sistemnya kurikulum 2013 Iya. 2000 ya Kurikulumnya diupdate gitu ya. iya gitu kan. Nah iya Tapi lingkungan untuk belajarnya nggak diupdate gitu, masih suasana dahulu gitu. nih saya bisa aja nih ngekritik kurikulum 2013 karena saya ngalamin nih gitu kan, bisa aja gitu kritik aja kali ya, gini kurikulum 2013 ini memuat siswanya itu harus mencari tahu sendiri. Bapak tahu nggak dampaknya apa? Dampaknya guru jadi ngasih tugas ke saya. Iya bener ya. Bener. Gurunya nggak mau repot. Iya. Nggak mau repot. Jadi gurunya cuma ngasih RPS nih. Ya, RPS-nya apa aja nih kan, rancangan pembelajaran semesteran gitu kan. Ya udah. Kita cari tahu sendiri. Iya, kita nyari tahu sendiri. Dan yang presentasi kita, yang jawab kita gitu kan. Bikin pertanyaan juga kita. Ya iya. Harusnya kalau profesional dia ngarahin ya. Nah, supaya iya. dia menggiring lah, bukan membiarkan begitu saja. Pak, ini mohon maaf nih Pak. Ini kritik kita nih Pak ke kurikulum 2013 nih. Iya. Kita harus pakai kurikulasi.
Nggak tahu, gue Masih angkatan kamu masih. Kayak apa ya? Karena belum ada. Ya gini aja lah. Kamu pernah nggak sih ngerasain yang namanya mata pelajaran yang dimana guru kamu tuh bener-bener nggak ngajarin. Jadi guru kamu cuma ngasih tugas, nih kelompok 1 presentasi tentang ini, kelompok 2 presentasi tentang ini. Oh pernah, tapi dijelasinnya di akhir. Habis kita presentasi baru dijelasin dikit. Nah, Dikit. nah, tuh Pak, Dikit lagi. Kita nggak tahu bahannya, tiba-tiba disuruh presentasi kan. Tuh. Kan gila ya. Maksudnya ini kan yang namanya siswa ya, gitu kan. Dia ini nggak ngerti apa-apa nih, siswa ini kan Masih kosong ya. masih kosong lah anggapannya gitu, masih bersih. Dia nggak tahu concern dari kemana gitu kan, dia nggak tahu apa yang dia tertarik gitu kan, dia tertarik kemana, terus tiba-tiba dia sudah jelasin yang kayak gitu. Ya malas, makin nambah malas lah. Males. Cuman emang bagus sih yang dimana dia concern, dia akan makin concern gitu. Cuman kan pada faktanya itu sedikit Pak. Malah disalahgunakan dengan gurunya. Nah, jadi iya, itu malah jadi keenakan itu. Nah Kasih iya, tugas. malah disalahgunakan gitu sama guru-gurunya buat ya itu, kalian presentasi, kalian bertanya, kalian menjawab, terus gurunya ngapain? Menikmati hasil. Guru cuma ngasih UTS, UAS udah kelar. Terus tanda tangan dan cap doang. Enggak loh, aku ngalamin kita bikin ini ya, latihan buat UAS, UTS. Iya, bikin apa Bang, soal 20 soal per anak. Kita bikin soalnya dari bab yang sekian, misalnya bab 1 sampai 3, 20 soal tuh. Terus isi sendiri sama kalian, dan itu yang jadi kita soal-soal Tuh, ujian. masa Bang soalnya dia Pak? Dia terus dia yang jawab sendiri. Mungkin melatih inisiatif ya, ambil positif ya. Enggak gini Din, masalahnya kalau oke lah kalau anak-anak yang kayak kamu gitu ya, inisiatifnya bagus gitu mencari. Nah, ini Cuma kalau anak-anak yang males, Parah banget tuh. ya gimana? Anak-anak yang terganggu dengan kurikulum itu kan, nggak ingin yang tidak setuju. yang tidak setuju kan, dia akan bodo amat. Betul. Malah terbengkalai. Iya. Bukannya belajar kan dari itu. Nah, ayo Pak, gimana Pak ini? Kurikulum 2013 nih. Saya dari dulu nih Pak pengen protes nih Pak sebenarnya. Cuman ya saya nggak bisa protes aja gitu duluan karena saya juga ya begitulah. Iya. Ya cuman ya udahlah gitu. Itu belum mengerti tentang protes juga ya. Iya, cuma pada akhirnya saya mengerti, oh ternyata pendidikan tuh harusnya gini gitu kan. Harusnya nggak boleh yang kayak gini. Oh ternyata nih di sini tuh ngaco sih. Gitu. Ya bingung juga gitu. Apa sih yang harus dilakuin gitu ketika kita menjadi siswa gitu dengan kurikulum yang seperti ini? Serius bingung loh. Update lagi kali kurikulum 2021. Aduh, cerap deh. Kami dengan kekinian gitu. Pak Nadim lah tuh. Ya, Pak Nadim. Kita banyak lah ya. Pak Nadim ini tolong Pak kurikulumnya. Tapi penghapusan UN aja udah bersyukur banget loh. Oh iya, tuh itu juga bersyukur loh. Iya, Itu mendengarkan mengurangi beban loh, beban. Siap. Dulu tuh kan triple malah. Nah, Oh gitu. US, UN, UTBK. Oh iya. Belum ujian mandiri, belum ujian swasta. 5 tuh. Nah, terima kasih koalisi berarti ya. Ya, terima kasih koalisi. Terima kasih koalisi. nah, habis ini Iya. habis UN berhasil. Iya. Nah, sekarang dengerin lah ke sayang tadi ya. Peraturan nyeleneh tadi mohon diadvokasikan. Nah, iya Pak. Gitu. Ya. Karena peraturan-peraturan yang Bapak cantumin gitu ya, mau langsung atau tidak langsung gitu, mau tertulis atau tidak tertulis, itu sebenarnya tidak berpengaruh banget Pak pada prestasi anak-anak Mungkin melatih Bapak. kedisiplinan tapi malah jadi salah kaprah. Nah, apa sih yang harus didisiplinkan, kan masuk tiap hari kan? enggak gini, kalau menurut gue peraturan itu banyak disalahgunakan oleh guru-guru Afirmasi positif. yang tidak setuju atau tidak suka dengan Perilaku yang seperti itu. gaya atau murid-murid tertentu. Mungkin ya, karena sepenglihatan gue kayak gitu. Gitu ketika ada muridnya yang pakai, let's say celana pensil lah ya, celana pensil dalaman hitam, yang paling formal banget lah, ada di semua sekolah. Itu aja dilarang. Itu aneh loh. Sekarang kalau Bapak gunting celananya,
Jadi Elvis. Oke, Bapak bisa beliin celananya dia, tapi berapa kali Bapak mau beliin celana dia? Gak ada yang dibeliin, diganti sarung. Loh, Ganti sarung. Tuh. Yang cewek juga diganti sarung. itu parah loh. Parah aja. Parah loh. Kalau Karena cewek ngatung diganti sarung. sekolah gue dulu itu masih menawarkan celana baru yang Di koperasi ya? gombrong gitu Iya, ya, iya. dan ujungnya bayar lagi. Cuan. Iya Malah gitu. malah jadi manfaatin gitu, Pak. Nah, makanya sampai kapan Bapak mau nyuruh murid-muridnya buat beli celana? Sampai kalian dan lulus. menyeragamkan murid-muridnya. Iya, itu. Karena kita juga Kita mengkritik bukan- soal sepatu ini ya. Bukan militer kita ya. Iya, sepatu. Seragamnya. Sepatu ini gini, saya mah sekarang aja Pak pakai sepatu hitam nih. Sekarang aja nih pakai sepatu hitam. Dulu saya pakai sepatu Keds hitam putih. Kadang dipilok juga, Pak. Anjir. Iya saking. Wah, jadi jelek ya. Hampir banget. Iya, makanya dan jelek mending kalau piloknya bagus, kalau piloknya nggak rata kan nyebelin juga. Iya. Maksudnya kita nggak bisa bergaya di luar sekolah gitu kan, kayak anjir ini sepatu udah kelihatan pilokannya nih gitu kan. Kasihin sih. Saya mending pakai swallow juga Pak daripada pakai sepatu yang bawa pilok. Serius. Iya. Dan kaos kaki hitam juga gitu. Sama loh. Kalau saya hitam gak boleh. Loh nggak boleh. Aneh. Coba. Harus putih. Nah, Harus putih gitu. 2 cm di atas sepatu. Bapak mengapain nyeragamin murid-murid Bapak? Supaya Gitu kan. disiplin dong, Kak. Enggak dong, enggak. Cara mendisiplinkannya kan Disiplin itu bisa pakai cara yang lain selain menyeragamkan. membuat nyaman Nah, di sekolah, di lingkungan sekolah juga itu bisa membuat anaknya disiplin. iya, Masuk, terus belajar dengan nyaman. iya. Ginilah kita pakai prinsip beginian lah. Respect to the respected. Ya. Yoi enggak? Yoi. Nah, itu yang paling pas sebenarnya Pak. Apalagi dari pendidikan. Respect to the respected. Nah, itu ingat aja quote itu Pak. Ketika Bapak mau dihormatin, ya Bapak harus menghormatin orang lain lah. Betul, setuju. Bener gak sih? Iya, Bener gak sih? Bener gak sih? Bener gak sih? Bener. Bener kan? Gitu. Iya, itu cocok banget lah. Iyalah. Bapak menghormati gaya anak-anaknya kan menghormati Bapak. Iya gitu. Bapak kalau cuma mau hormat doang, Bapak jadi tiang bendera. Ntar dihormati Sumpah, tiap Senin aja. tiap Senin saya hormatin. Belum kalau Nggak ada tiangnya, anjing. Benderanya. Kalau nggak ada benderanya siapa ya? bisa, Iya. bisa kalau ada hukuman. Ah, mau tiang mau bendera serah lah. Iya, Yang penting terserah. pada Senin berkibar tuh kan, Nah, gitu ntar gitu. dihormatin tiap Nah, hari. Bapak kalau mau dihormatin kayak gitu kerjaan Bapak, nggak usah di PNS. Bapak Oke. jadi tiang bendera. Udah, Pin. Keren, Udah, coy. Dina lagi, Pin. Keren Pak. Udah. Udah, Pin. Masuk ke Adin aja, ke Adin. Tahan, Bang. Iya. Gimana nih menurut Adin nih kritik Gimana, Adin? situasi sekarang terkait Nah, peraturan emang gimana ya, guru tuh dari dulu tuh yang namanya kepribadiannya nggak pernah berubah, pasti ada satu benang merah gitu. Mau sekolah lu, mau sekolah si Adi, mau sekolah gua tuh sama aja gitu. Iya. Pasti ada gitu satu benang merah yang gitu, anjing gitu. Walaupun kita berbeda-beda ya sekolah Iya. kita ya, kita Iya. dari latar belakang yang berbeda-beda sebenarnya. Benar. Cuman ya ada aja gitu satu benang merah yang menyamakan kita. Apalagi tentang pendidikan, kayak kritik pendidikan lah. Guru sih, guru. Tetep ya. Udah, Pin. Udah. Gue tau, Pin, lu kalau Tahan, lagi kesal tahan. gitu, Tahan, Pin. Gak semua guru sih sebenarnya. Gak sih. Iya, nggak semua Mungkin guru. guru yang kayak itu Nah. yang harus kita ingatkan. Bukan kita ingat nih lah, nonton aja nih. Nah, jadi Din, gimana nih menurut lo tentang guru-guru yang masih memandang sebelah mata murid-murid yang dianggap melanggar nih? Buka mata, buka pikiran, buka telinga. Sesimpel itu. Simpel itu. Iya. Buka telinga, buka mata. Gitu. Iya. Ya tadi yang kata Kevin juga selaras lah ya. Kayak lu harus tahu kemauan siswanya apa. Iya. kebutuhannya apa. Iya. Iya, Itu doang sih, simpel sebenarnya Pak. simple sebenarnya Dan sih. dengan itu mungkin saya yakin juga, kita semua yakin murid-murid ini akan disiplin, akan semangat belajar di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Pasti. Ya sih, dia akan lomba-lomba mengejar prestasinya masing-masing kan. Sampai senso kayak apa? Yang ngeband tuh punya. Aduh, sorry, cuy. Oke, nggak apa-apa. Iya, yang ngeband itu kan apalagi kan dia harus stylish banget kan ya. Seperti itu.
cukup kali ya, Pin? Maki-maki dan kritikan saran kita. Anjing nggak maki-maki Oh, anjing. nggak maki-maki. Ya mungkin ya cukup lah. Iya. Mungkin ya. ada yang mau kalian sampaikan dulu sebelumnya. Mungkin nggak ada. Cukup sih, Cukup gitu sih aja. ya. Nah, tapi intinya itu sih yang tadi dijelasin sama kita. Kalau guru itu ya janganlah menganggap sebelah mata murid-muridnya sebenarnya. Dan jangan selalu berkuasa gitu. Ya, walaupun mereka punya kuasa tapi ya Tadi dia sebenarnya esensi dia tuh pengen dihormatin, cuman ya lu harus menghormati juga. pergunakanlah secara bijak relasi kekuasaan kalian, wahai guru-guru. Yoi enggak? Yoi enggak? Iya. Iya. Jangan Udahlah, pesan kita itu aja lah. Itu aja ya. Ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Seperti biasa, Semoga punya yang ada isinya menurut kalian. Iya. Dan buanglah yang mungkin nyeleneh, contohkan nyeleneh kita ya. Gue yakin lah masyarakat tanpa stigma itu adalah orang-orang yang bisa berpikir gitu ya. Yes. Ya. Dan sekali lagi ini video buat guru-guru Tetap yang Tetap masih- guru-guru ya. iyalah. Semuanya termasuk Semuanya orang dong, tua, semuanya. orang Iya, tua, semua. siswa. Iya makanya itu guru, siswa dan orang tua. orang tua. masyarakat juga. Nah, masyarakat juga gitu kan. Apalagi masyarakat tanpa stigma. Oke. Yoi enggak? Bantu ya, bantu Yoi kita ya. dong. Makasih ya. Oke. Yoi. Gitu aja ya. Ya udah gitu aja lah. Oke, see you the next video. Bye bye. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go.